Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home dari Gereja Every Nation Jakarta bersama dengan saya Pastor JC Karawan. Nah, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul adalah Puisi Tuhan di Persimpangan. Sekali lagi, Puisi Tuhan di Persimpangan. Nah, mengapa saya mengangkat judul ini? Sebentar, pada akhirnya kalau saudara mengikuti terus, saudara akan mengerti mengapa judul ini saya angkat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai puisi, berarti kita berbicara mengenai karya seni. Ingat, karya seni. Nah, kalau kita berbicara mengenai karya seni yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang terkenal, tentu kita akan mengingat mendapatkan seorang senimannya, seorang penciptanya, ya, senimannya atau maestronya kalau itu karya-karya yang besar. Pelukis-pelukis terkenal, seniman-seniman terkenal, atau penemu-penemu yang luar biasa. Itu yang akan kita, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat itu? Nah, maestro-maestro ya seperti ini menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang diakui dunia, bahkan karya mereka bisa laku begitu mahal. Saudara, mungkin kita tahu seperti Michelangelo kalau di Indonesia, Avandi, dan siapapun sederet maestro-maestro terkenal. Nah, ada seorang Amerika Belanda, beliau lahir di Belanda, namanya Willem de Kooning. Willem de Kooning ini adalah seorang seniman, seorang maestro yang luar biasa. Beliau lahir tahun 1904 dan tutup usia di tahun 1997. Dari sederet 10 karya yang terhebat di dunia, lukisan terhebat di dunia, harga lukisan daripada Willem de Kooning ini terjual lebih mahal daripada semuanya. Nah, nama lukisannya yaitu Interchange. Nah, dari sini persimpangan. Nah, dari judul ini, firman Tuhan ini, dari sini saya ambil persimpangan, Interchange. Berapa harga daripada Interchange lukisan ini? Kalau kita melihat itu, saya nggak mengerti. Saya melihat biasa-biasa saja bagi saya. Tapi orang yang luar biasa, yang menilai, yang tahu seni, harga ini sangat mahal. Saudara, harganya 303 juta US dollar. Nah, coba kita rupiahkan. Kalau dirupiahkan harganya adalah seperti ini, saudara. 4 triliun 414 miliar 888 juta 699.546 rupiah. Menyebut angkanya pun susah. 4 triliun sekian, saudara. Ini harga satu anggaran belanja di satu negara. Bisa seperti ini, saudara. Nah, menarik sekali kenapa Willem de Kooning melakukan seperti ini, ya karena dia punya gifting, dia punya talenta yang luar biasa. Nah, seringkali kita melihat yang seperti ini, karya-karya yang besar, dan seringkali orang mengatakan bahwa saya tidak seperti si A, saya tidak seperti si B, saya nggak seperti dia yang bisa produktif, bisa menghasilkan banyak hal. Saya ini tidak punya apa-apa. Ya, saya tidak punya talenta yang seperti dia. Seringkali kita melihat kelebihan orang lain dan kita menyoroti kekurangan kita. Kita melihat kekurangan kita. Padahal, saudara, Alkitab mau mengajar kita bahwa kita ini orang yang spesial. Seperti kita akan belajar hari ini. Apa saudara berbeda dengan Willem de Kooning, berbeda dengan para penemu-penemu yang lain? No. Kita sama di mata Tuhan. Nah, inilah penting kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itulah hati Tuhan. Kita mau belajar, kita menyadari siapa kita ini. Saudara, Efesus 2 ayat 10. Ini menjadi ayat acuan kita. Perhatikan kalau saudara punya Alkitab, dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Yang pertama, bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini buatan Allah. Dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara dan saya buatan Allah. Willem de Kooning buatan Allah. Siapapun sederet orang yang ternama, yang terhebat, mereka juga adalah buatan Allah. Kita berbicara manusia. Jadi saudara, sebenarnya saudara dari satu maestro yang luar biasa. Siapapun sumbernya adalah Kristus Yesus. Dia menciptakan mereka
Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dan tentu kalau bukan maestro yang biasa, namanya Yesus, saudara. Nah, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan tadi bahwa kita ini buatan Allah. Buatannya Allah atau handmade-nya Tuhan. Kalau William de Kooning melukis di kanvas, itu buatan William de Kooning. Saudara, kita ini buatannya Allah. Terus siapa pencipta daripada William de Kooning? Allah. Jadi Allah yang hebat. Tapi orang sering melihat manusianya, lihat William de Kooningnya. Tapi sebenarnya penciptanya adalah Allah. Dia maestro yang luar biasa. Dia menciptakan seorang William de Kooning, Michelangelo. Dan dia yang menciptakan saudara dan saya. Tentu berarti dia punya karya yang luar biasa yang dia taruh dalam hidup saudara dan saya seperti dia taruh dalam William de Kooning. Hanya saja kita tidak melihat itu. Dan pagi hari ini saya mau saudara melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam diri hidup saudara dan saya. Supaya kita bisa mengeksplor, kita bisa menggali supaya Tuhan dimuliakan. Itu tujuannya Tuhan. Dia menaruh saudara semuanya di dalam hidup saudara. Supaya saudara produktif dan orang melihat kemuliaan Tuhan. Bukan lagi Yesi, tetapi Yesus yang hidup dalam diri Yesi ini. Tetapi Yesus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Saudara, kita ini buatan Allah yang pertama. Artinya kita ini karya daripada Tuhan sendiri. Handmade-nya Tuhan itu sendiri. Maksudnya kita ini indah. Kita ini unik. Kita ini luar biasa. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengatakan seperti itu, saudara. Nah, buatan di dalam bahasa Yunaninya dalam konteks ayat ini adalah poema. Ya, buatan adalah poema. Dalam bahasa Inggris kita mengenal itu poem. Dan akhirnya dalam bahasa Indonesia menjadi puisi. Berarti kita ini puisinya Tuhan. Sewaktu Tuhan create, Tuhan menciptakan saudara dan saya, itu dia melihat sebagai satu karya seni. Seperti para peseniman, maestro-maestro ini melukis. Dan dia lihat dia ciptakan dalam suatu seni keindahan dalam diri saudara. Dia tidak ciptakan asal-asalan dalam tidak mood. Orang yang kerja asal-asalan, dia menciptakan sesuatu asal jadi, hasilnya pasti nggak baik. Tapi Yesus, Tuhan menciptakan saudara dengan luar biasa. Ya, dikatakan kita ini buatannya Allah, saudara. Ya. Nah, Raja Daud mau berkata seperti ini di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud mau berbicara kepada saudara dan saya juga pada pagi hari ini kalau dia hidup. Bahwa kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan. Handmade-nya Tuhan. Kita ini ditenun di dalam rahim kandungan ibu kita. Saudara, kalau saudara melihat orang menenun, ya kain atau apapun itu suatu karya seni, bukan asal-asalan. Dan saudara ditenun, dirajut oleh Tuhan satu persatu menjadi bagian-bagian daripada tubuh kita. Dan jadilah kita seperti ini. Jadi jangan pernah menyesali kejadian saudara. Karena dia mengatakan bahwa kejadianmu dan kejadian saya, ayat 14, dahsyat dan ajaib. Ajaib yang dia buat dalam diri saudara. Dan saudara harus menyadarinya bahwa saudara berbeda. Tidak ada manusia, sekian miliar manusia di dunia ini yang sama persis dengan saudara. Tidak ada. Tuhan mau kita memenuhi purpose dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan melihat kekuranganmu. Karena di balik kekuranganmu, semua orang punya kekurangan. Tetapi kalau saudara bisa melihat purpose Tuhan, maka aku akan menggali kelebihan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Itu luar biasa, saudara. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini sewaktu Nikodemus datang bercakap-cakap dengan Yesus. Dia sembunyi-sembunyi datang karena dia syarat dengan pengetahuan agama. Dia punya segudang pengetahuan tentang agama, tapi dia merasa hidupnya kosong. Dia, kalau boleh dibilang dia seorang ahli, ya sederajat dengan maestro pada saat itu kalau dalam karya seni. Karena dia orang dihormati, dia orang disegani, dia ulama yang luar biasa. Saudara, tapi dia tahu persis siapa dirinya. Dan dia tahu, saudara, dia mau datang kepada seseorang dan dia mau bertanya tentang siapa dia. Bagaimana dia harus menjadi
menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena dia tahu tentang Allah. Dia pelajari tentang Tuhan. Dan dia datang kepada seorang yang dianggap seorang itu rabi, namanya Yesus. Dan dia bertanya seperti ini. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus mengatakan, bagaimana aku bisa masuk dalam rahim kandungan ibuku lagi? Aku sudah tua. Nah, dia nggak mengerti, saudara. Saudara, kelahiran pertama kita secara manusia, semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi kelahiran kedua kita dilahirkan dari air dan roh, yaitu benih firman Tuhan. Kita mengalami lahir baru. Itulah ciptaan baru. Inilah yang Nikodemus tidak mengerti. Saudara, Tuhan mau kita menjadi ciptaan baru. Dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang dia mau. Dan mari kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita buat Tuhan. Ya, dilahirkan bukan hanya dari daging. Karena itu orang Kristen lahir dua kali. Yang pertama dari daging, tapi yang kedua dari benih firman Tuhan menjadi ciptaan baru. Kita lahir dua kali dan kita mati hanya satu kali. Saudara, dahsyat dan luar biasanya Tuhan itu. Amin, saudara. Yang ketiga, dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu, dikatakan, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu tujuannya. Kalau orang melihat interchange, orang melihat maestronya. Wow, luar biasa. Kalau orang melihat lebih jauh lagi, dia melihat maestronya, dia akan melihat siapa penciptanya. Yesus. Di dalam diri saudara dan saya juga sama. Sehingga orang melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Dan apapun dalam karya tangan saudara, cara berpikir saudara. Hidupmu menjadi berkat buat orang lain, menginspirasi orang lain. Orang akan melihat siapa saudara. Dan waktu orang melihat siapa saudara, mengenal siapa saudara lebih dalam, orang akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Orang akan melihat Yesus di dalam hidup saya. Dan itu memuliakan Tuhan. Dan dengan mudah kita akan bercerita tentang siapa Yesus yang memelihara kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kepintaran buat kita, yang memberitakan keahlian buat kita. Dan biarlah setiap orang kita beritakan Yesus, supaya dia pun menggali Yesus dalam dirinya, supaya dia menggali potensinya, sehingga dia menghargai kehidupannya, karena Tuhan yang menciptakan dia. Tetapi saudara harus seperti Nikodemus, kita harus dilahirkan dua kali, dilahirkan baru, diciptakan baru, menjadi ciptaan baru. Dan mati hanya satu kali. Saudara, yang keempat adalah dipersiapkan Allah. Saudara tahu bahwa saudara sudah dipersiapkan Allah kalau kita baca dari ayat pertama tadi. Tujuan dari semuanya itu kita bilang bahwa Tuhan sudah persiapkan saudara dengan maksud dan purpose tadi. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia, saudara dan saya, diperlengkapi. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu diperlengkapi. Setiap ciptaan Tuhan, Tuhan tidak pandang bulu, gak pandang siapa derajat. Setiap kita diperlengkapi, artinya ada sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya. Kita diperlengkapi dengan gifting dari Tuhan, dengan talenta dari Tuhan, dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Lewat karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Dan orang mengenal, orang melihat saudara dan saya. Dan dia mengenal lebih jauh dan dia mengenal siapa pencipta kita. Namanya Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mau agar kita hidup di dalamnya. Artinya kita menikmati, kita bersyukur. Kita lebih daripada harga lukisan itu. Saudara dan saya maupun Willem de Kooning sama di mata Tuhan. Hanya sayangnya kita melihat kelebihan orang lain dan kita menyoroti kekurangan kita. Bagaimana kita bisa maju? Lihatlah Yesus dalam hidupmu. Engkau sudah dibeli, bahkan tubuhmu lunas dibayar. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh saya bait Allah. Tubuh saudara bait Allah. Suatu saudara dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Tubuh kita menjadi bait Allah. Kalau bait Allah itu luar biasa, saudara. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidup saudara dan saya, kita bisa memberkati orang lain. Bisa memberkati bangsa ini. Bisa berpengaruh untuk orang bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali melihat Willem de Kooning dan sang maestro yang luar biasa. Pencipta di atas segala pencipta.
Pencipta langit dan bumi dan isinya. Pencipta saudara dan saya. Dia Allah. Allah yang sudah menjadi manusia. Namanya Yesus. Pribadi yang kedua itu. Yesus saudara. Dialah maestro yang luar biasa. Dialah yang paling hebat. Yang menciptakan segala-galanya. Tapi saudara tahu berapa harga dia? Harga dia hanya 30 uang perak. Bukan 4 triliun. 30 uang perak. Itulah yang dijual Yudas kepada imam kepala waktu itu. Akhirnya saudara, dia mati, dia disiksa, dicambuk, dilemparin saudara, ditombak, berdarah, mengeluarkan darah. Tubuhnya tidak seperti manusia lagi, dikenakan mahkota duri dan digantung di Golgota 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata rupanya tidak seperti manusia lagi. Saudara, orang tidak bisa mengenal bahwa dia adalah Yesus. Gambarnya rusak seperti kelihatannya. Dan saudara, karena 30 uang perak itu. Tapi di balik semua itu, saudara, dia menebus saudara dan saya. Harga tiba 30 keping, 30 uang perak itu membawa saudara dan saya, saudara, dari yang harusnya ke neraka, dipersiapkan saudara. Hidup saudara menjadi lahir baru. Dan kita menjadi murid-murid Yesus. Dan surga adalah menjadi bagian saudara. Saudara dibebaskan dari setiap penghukuman dan dosa. Saya berdoa hari ini. Dan saya merasakan kalau saudara merasa mengcomparing diri saudara. Ada seorang yang malah menyaksikan dan mengatakan, aduh, sudah putus asa dengan kehidupannya. Dengar baik-baik saudaraku. Yesus mengasihimu. Saya berdoa supaya engkau bertunggu-sungguh mendengar firman Tuhan ini. Dan mulai memberikan hidupmu kepada Tuhan. Supaya engkau menjadi ciptaan baru. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Cuma engkau belum melihat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau berkati kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau menguduskan pikiran kami. Supaya kami tahu siapa diri kami. Siapa identitas kami. Apa purpose Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih saudara sudah menyaksikan Devotion from Home pada pagi hari ini. Saya akan mendengar kabar baik dari saudara. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Praise Jesus.